bergerak, menggerakkan. kami CGP Angkatan 10. Perkenalkan, saya Rumani Diah Chandrawati dari SMKS Kartini Batam. Saya Ina Budiastuti dari SMP Ibnu Sina Batam. Saya Elza Chandra dari SMA Kartini Batam. Pada hari ini kita akan melaksanakan sesi coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Elza, apa kabar? Waalaikumsalam, Budian. Alhamdulillah saya sehat. Oke, kita ketemu kesempatan hari ini. Saya dengar hari ini Ibu ada sesi coaching dengan Ibu Indah ya? Ya, benar sekali. Baik Bu, untuk hari ini saya akan jadi pengamat untuk sesi coaching Ibu. Dan ini pada praktek coaching ini saya akan menjelaskan dulu beberapa penilaian. Itu yang pertama ada 3 tahap ya. Tahap pertama nanti observasi, di mana praktis akan menanyakan kompetensi dan indikator apa yang dikembangkan pada praktek coaching ini. Kemudian pada pelaksanaan observasi, saya akan mengamati kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Kemudian pada saat pasca observasi, nanti Ibu akan merefleksikan apa yang sudah Ibu kembangkan pada proses coaching tersebut. Apakah Ibu sudah siap? Alhamdulillah sudah siap, Ibu. Boleh. Karena Ibu sudah siap, mungkin saya jelaskan kembali. Pada saat melaksanakan observasi nanti, saya akan melihat apakah proses coaching yang Ibu laksanakan itu apakah sesuai dengan alur desa, kemudian apakah nanti Ibu juga sudah mengembangkan kompetensi coaching yang antara lain yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pernyataan berbobot kepada coaching. Dan perlu diingat ya Bu ya, untuk pelaksanaan coaching ini juga Ibu harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan kemudian memaksimalkan potensi. Nah, untuk sebelum observasi kita laksanakan, mungkin kira-kira kompetensi apa ya Bu ya yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Untuk proses coaching kali ini dari 3 kompetensi itu mungkin yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan betul. Oh gitu. Kira-kira dari 2 kompetensi yang Ibu jelaskan tadi, indikator apa yang bisa menjelaskan bahwa Ibu berhasil untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Indikator keberhasilan yaitu saya aktif menyimak, kemudian saya tidak memberikan pernyataan yang bersifat judgment, kemudian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari permasalahan coaching tersebut. Oke. Baik, terima kasih Ibu tadi sudah mengabarkan, menjelaskan tentang kompetensi yang ingin dikembangkan, dan mungkin mohon izin Ibu nanti saya ikut mengobservasi, ikut mengamati kegiatan coaching yang dilaksanakan. Baik Ibu, terima kasih Ibu Cara. Oke, kita ketemu nanti ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Indah, apa kabar? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah Bu. Sehat Ibu bagaimana? Alhamdulillah. Dari pembicaraan kemarin Ibu mau melakukan kegiatan coaching ya dengan saya hari ini. Iya Bu, karena ada permasalahan yang ingin saya konsultasi. Apa yang Ibu harapkan dari pertemuan coaching kita kali ini? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, saya ingin solusi dari permasalahan yang sedang saya alami di kelas ini. Kira-kira permasalahannya seperti apa ya Bu? Jadi di kelas itu ada salah satu siswa saya itu, dia tidak sesuai memilih mata pelajaran peminatannya begitu Bu. Jadi dalam belajar itu dia kurang effort gitu. Oh, berarti Ibu punya satu kasus siswa itu tidak memilih peminatan tidak sesuai dengan minat dia. Iya. Nah, apakah Ibu sudah menelusuri permasalahan tersebut? Sudah Bu, saya sudah menelusuri permasalahan tersebut, dan ternyata itu adalah pilihan dari orang tuanya. Jadi karena orang tuanya menginginkan anak tersebut untuk mengikuti peminatan pembelajaran tersebut, jadi dia ke situ memilih itu. Iya, kira-kira
kondisi ideal apa yang Ibu harapkan dari anak tersebut? Yang saya harapkan karena sudah terlanjur Bu ya, jadi dia tetap bersemangat, memiliki motivasi untuk menyelesaikan pilihannya yang bertanggung jawab itu. Jadi dia itu ada keinginan dalam diri sendiri untuk tetap mengikuti proses pembelajaran sampai selesai. Luar biasa sekali ya Bu ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian ada nggak langkah-langkah atau metode yang bisa Ibu lakukan untuk anak tersebut? Ada Bu, mungkin saya akan melakukan pemanggilan, kemudian melakukan bimbingan, berkolaborasi dengan guru BK, tetap memberikan motivasi, memberikan arahan, pandangan agar dia tetap bersemangat dalam proses pembelajaran. Kalau kita rating dari 1 sampai 10, berapa tingkat keberhasilan dari metode yang Ibu akan jalankan ini? Kemungkinan menuju ke 8 atau 9 gitu ya Bu ya. 8 atau 9. Iya. Kira-kira apa langkah Ibu selanjutnya untuk bisa menerapkan metode itu pada anak Ibu? Yang pertama tentu saya akan melakukan pemanggilan, kemudian berkolaborasi dengan guru BK, kemudian secara konsisten selalu memberikan arahan untuk kemajuan anak tersebut. Tentu juga mungkin saya akan berkolaborasi dengan orang tua, karena bagaimanapun kan orang tua terlibat, karena tadi kan orang tua yang meminta dia untuk memilih mata pelajaran peminatan. Berarti intinya komunikasi dengan orang tua ya Bu ya. Iya. Kemudian juga ada pendampingan dengan anak ini, dan mungkin juga dengan kolaborasi dengan teman sejawat ini gitu. Nah, kira-kira siapa yang bisa mendukung Ibu dengan rencana Ibu ini? Tentunya wali kelas, guru BK, rekan sejawat, teman sekelasnya, dan yang utama kepala sekolah. Selanjutnya, kapan rencana kegiatan ini akan Ibu lakukan? Secepatnya Bu, karena nanti kasihan anak ini kan, jadi biar dia juga punya motivasi diri ya secepatnya, agar anak itu nanti dapat menyelesaikan proses pembelajaran dengan baik. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Saya doakan semoga apa yang Ibu cita-citakan terhadap anak ini bisa berjalan dengan baik. Ada lagi hal yang lain yang ingin Ibu sampaikan? Mungkin komitmen saya melakukan secara konsisten nanti Bu ya kegiatan ini, dan tentunya untuk selalu berkolaborasi dengan semua pihak di sekolah. Baik Ibu, semoga bisa berjalan dengan baik. Saya permisi dulu ya Bu ya. Oke, alhamdulillah Ibu Erza, kegiatan hari ini sudah selesai. Mungkin setelah coaching ini saya ingin menanyakan nih, bagaimana perasaan Ibu Erza setelah melaksanakan sesi coaching? Alhamdulillah, kalau perasaan saya juga, saya merasa lega bisa menemukan solusi dari permasalahan coaching tersebut. Oke, dari beberapa indikator yang mungkin Ibu sudah jelaskan tadi sebelumnya, kira-kira indikator apa yang sudah Ibu capai pada sesi coaching hari ini? Indikator yang sudah saya capai itu saya sudah fokus dengan coaching, kemudian sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coaching sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Oke. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh, di mana saya bisa lebih fokus terhadap coaching dengan mendengarkan beberapa pernyataan-pernyataan dari permasalahan coaching tersebut. Oke. Mungkin izin dulu Bu ya, saya akan memberikan penjelasan dari hasil observasi saya. Dari apa yang saya amati tadi pada saat sesi coaching, mungkin Ibu sudah melaksanakan coaching dengan alur daftar. Jadi di sini tadi Ibu sudah menanyakan tujuan pertemuan kepada coaching, mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang ada. Kemudian Ibu juga sudah bisa menarik ide coaching untuk menyusun rencana aksi. Kemudian juga memperjelas tanggung jawab coaching dengan suatu komitmen. Dan dari hasil coaching tadi, Ibu juga sudah mendengarkan dengan baik, fokus pada permasalahan coaching dan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coaching bisa memberikan
solusi terhadap permasalahan. Itu yang saya amati. Terima kasih Bu atas refleksi yang Ibu berikan. Oke, untuk pertanyaan terakhir Ibu, dari sesi kegiatan hari ini, apa yang rencana yang mungkin Ibu lakukan agar Ibu bisa terus meningkatkan kemampuan Ibu dalam coaching? Yang pasti saya merasa senang dan lega ya Bu ya, karena melalui kegiatan ini saya bisa memahami langsung bagaimana alur coaching, kemudian saya bisa memahami mengukur seberapa besar kemampuan saya dalam melaksanakan coaching ini. Nah, kedepannya harapan saya adalah saya bisa melakukan coaching ini dengan lebih baik lagi. Oke, memang luar biasa untuk hari ini Ibu ya. Mungkin sekian dulu Ibu kegiatan hari ini. Kita akan ketemu lagi di lain waktu dengan coaching yang lebih baik lagi. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Chandra. Sama-sama Ibu Eza. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Chandra. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Saya melihat Ibu bersemangat ya hari ini. Iya Bu, karena hari ini saya akan ada jadwal coaching dengan Bu Erza. Rencananya jam 8 kami akan bertemu. Iya, saya dengar Ibu memang akan mengadakan coaching hari ini ya. Ibu. Iya. Jadi saya di sini mau izin nanti saya akan menilai untuk kegiatan coaching Bu Chandra dengan Bu Erza. Nah, rubrik yang akan saya nilai itu 1, percakapan Ibu dengan Bu Chandra apakah sudah sesuai dengan alur kita ya, dan Ibu terapkan prinsip coaching, serta apakah Ibu sudah mengembangkan kompetensi coaching. Begitu Ibu? Ya Ibu, semua nanti saya akan berusaha untuk melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita. Kemudian menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi, mendengarkan aktif dan berusaha juga mendengarkan dengan alur rasa, menerima, apresiasi, merangkum dan bertanya. Baik Ibu, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti adalah kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Baik, dari beberapa kompetensi yang sudah Ibu sampaikan itu, mana yang akan Ibu fokuskan untuk nanti agar bisa saya observasi? Untuk sesi coaching hari ini, mungkin yang saya harapkan adalah fokus ke mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Baik. Bagaimana indikator keberhasilan yang ingin Ibu capai dalam coaching ini? Kalau untuk kompetensi mendengarkan dengan aktif, saya akan mencoba untuk bagaimana saya menyimak, lebih banyak banyak mendengarkan dibandingkan saya memberikan pernyataan atau pertanyaan, serta tidak memberikan pernyataan yang bersifat judgement atau asumsi. Dan setelah itu mungkin untuk mendengarkan dengan aktif, berarti saya harus bisa memberikan pertanyaan kepada coach berdasarkan apa yang saya dengarkan dari coach. Baik, luar biasa. Terima kasih Ibu sudah menjabarkan secara rinci pengembangan kompetensi yang ingin Ibu lakukan. Nah, mohon izin hari ini saya melakukan observasi untuk hadir di sini mengobservasi Ibu dengan Ibu Erza. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas kesempataannya sudah berbincang kepada saya dan saya sebelum sesi coaching ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Erza, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Bu Chandra, saya baik. Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Saat ketemu saya sebelumnya, katanya Ibu ingin melaksanakan coaching sama saya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu ya di pertemuan ini? Ya, ini saya sedikit ada permasalahan dulu di kelas. Saya punya salah satu anak tunarungu, anak berkebutuhan di kelas, di mana dia tidak bisa mengkomunikasikan apa yang dia inginkan. Sehingga pasti itu akan terjadi permasalahan di kelas saya. Saya tidak bisa mengkomunikasikan apa yang. Oh begitu.
Boleh Bu, hari ini saya juga lagi kosong. Kira-kira apa yang bisa Ibu harapkan dari obrolan kita? Iya, yang saya harapkan adalah saya mempunyai solusi terhadap anak ini sehingga ketercapaian pembelajaran dia di kelas itu bisa tercapai dengan baik. Insya Allah Bu, nanti pasti ada solusinya. Mungkin bisa Ibu ceritakan apa hambatan Ibu dalam pembelajaran tersebut? Tahun pelajaran ini saya mengajar proyek IPA kelas 10. Nah, kebetulan saya punya satu anak kebutuhan khusus yaitu tunarungu, di mana dia memiliki kekurangan kompetensi bicara. Nah, jadi itu masalah selanjutnya. Kira-kira apa target yang Ibu harapkan untuk anak? Target saya terhadap anak ini adalah dia bisa nyaman belajar dengan saya, kemudian dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan kawan-kawan di kelas, kemudian dia bisa pemahaman dia terhadap materi itu bisa diterapkannya itu dalam bentuk produk. Oh, seperti itu. Menurut pengamatan Ibu di kelas, kira-kira ada nggak kelebihan atau kekuatan dari anak tersebut? Sebenarnya anak ini aktif, ya, cuma kekurangannya dia tidak bisa berkomunikasi dengan saya ataupun dengan teman-temannya di kelas. Kelebihan dia itu dia bisa mendesain apa yang dia pahami itu dalam bentuk gambar. Sebenarnya anaknya ini aktif, tidak bisa diam, dan kadang bertanya dengan teman sebangkunya itu dalam dalam bentuk Untuk diskusi. dia diskusi gitu ya Bu ya. Kemudian dia tidak bisa mendengarkan, hanya bisa membaca buku dan menggambar. Dari kelebihan yang sudah Ibu jelaskan, kira-kira ini ya, apa peluang strategi yang bisa dilaksanakan? Pastinya saya akan disuruh desain pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi anak tersebut. Oh, seperti itu. Terus rencana yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, kira-kira? Cara yang akan saya lakukan itu pastinya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama itu adalah diferensiasi produk. Saya akan memberikan beberapa materi berbentuk gambar ke anak tersebut sehingga dia bisa belajar sendiri secara mandiri. Kedua itu adalah diferensiasi proses, di mana anak itu bisa berdiskusi dengan teman-temannya di sekolah. Dan nanti ada di diferensiasi konten, dia bisa menuangkan pemahamannya itu dalam bentuk sebuah produk. Oh, seperti itu. Dari rencana yang Ibu jelaskan tadi, kira-kira mungkin nggak ada gangguan, dan bagaimana Ibu mengantisipasi kalau ada gangguan gitu? Kalau gangguan pasti ada ya Bu ya, masih dalam komunikasi ada, cuman nanti saya coba berkolaborasi dengan siswa yang lain agar anak ini bisa terbantu dalam belajar. Itu kalau dari rencana yang Ibu jabarkan tadi, kira-kira ukuran keberhasilan rencana Ibu seperti apa? Yang pastinya dia pasti akan nyaman belajar di kelas, dia bisa menuangkan pemahaman itu dalam proses. Lalu komitmen Ibu untuk melaksanakan rencana ini? Ya. Komitmen saya itu pastinya saya akan menyusun modul pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi anak ini, kemudian menerapkannya di kelas, dan melakukan rencana aksi selanjutnya, kemudian bisa sharing dengan guru-guru yang lain terhadap perkembangan anak. Oke. Kira-kira Ibu untuk melaksanakan rencana aksi tersebut, kira-kira Ibu butuh bantuan siapa? Artinya ya Bu, saya butuh dukungan wali kelas. Karena yang wali kelas itu kan langsung berkomunikasi dengan orang tua, kemudian dengan guru BK. Oke. Baik Bu, dari penjelasan Ibu udah jelas ya, ternyata solusinya Ibu bisa langsung dapatkan, dan semoga rencana yang Ibu susun tadi terlaksana dengan baik, dan insya Allah saya akan mendukung rencana Ibu tersebut. Terima kasih Bu Chan atas masukannya.
Alhamdulillah. Sekarang setelah kita ngobrol seperti ini, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah perasaan saya lega. Sebenarnya sempat bingung juga sih bagaimana metode yang saya terapkan di kelas. Setelah saya berbicara dengan Bu Chandra, akhirnya saya menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Alhamdulillah, saya ikut senang Bu mendengarnya. Semoga Ibu berhasil. Ya, terima kasih Bu Chan. Saya undur diri dulu ya Bu ya. Semoga bisa kita bicara di lain waktu. Ya, saya Terima kasih Ibu. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kegiatan tadi sudah selesai Bu Chandra, luar biasa berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching? Alhamdulillah, saya merasa lega Bu setelah melakukan coaching tersebut, dan saya sudah bisa membantu Bu Elza menemukan solusi dari permasalahannya itu. Jika kita merujuk pada kompetensi coaching yang tadi Ibu sampaikan ingin dikembangkan, bagaimana Ibu menilai performa Ibu sendiri? Kalau saya menilai performa saya hari ini Bu ya, insya Allah lah, saya merasa saya sudah bisa melaksanakan coaching dengan alur cerita, dan kemudian saya juga bisa mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan dari apa yang sudah diceritakan oleh Ibu Elza. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Soalnya pada saat proses coaching tersebut saya sudah fokus pada coaching, kemudian saya mendengarkan penuturan dan cerita dari Ibu Elza dengan baik. Kemudian dari proses coaching tadi saya lebih banyak mendengarkan dibandingkan saya berbicara, gitu ya. Dan hanya mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa menarik ide dari Ibu Elza pada saat proses coaching tersebut. Jadi indikator ketercapaian pengembangan kompetensi coaching sudah tercapai Bu ya? Insya Allah sudah Ibu. Baik Ibu, izinkan saya untuk membacakan hasil observasi saya Bu ya. Ibu, Dari yang sudah diamati dari kegiatan coaching tadi, Ibu sudah melaksanakan coaching dengan alur cerita, menyampaikan tujuan pertemuan pada coaching, mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang ada, menarik ide coaching untuk menyusun rencana aksi, memperjelas tanggung jawab coaching terhadap rencana yang disusun. Ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif, fokus pada permasalahan coaching dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa mengungkapkan permasalahan dan menemukan solusi ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu atas umpan balik yang Ibu berikan. Nah, untuk pertanyaan terakhir Bu Chan, apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan hari ini? Apa yang akan Ibu lakukan untuk terus meningkatkan kemampuan tersebut? Pada hari ini saya merasa lega, merasa senang, karena apa? Dengan kegiatan hari ini saya bisa berlatih, memahami bagaimana sih alur coaching itu dilaksanakan, dan juga bisa mengukur seberapa kemampuan saya dalam melaksanakan coaching. Dan untuk kedepannya saya akan berusaha untuk meningkatkan kemampuan saya, terutama aktif dalam mendengarkan coaching, sehingga saya bisa lebih menarik coaching untuk mengeluarkan ide-idenya dan mendengarkan lebih aktif, serta saya juga bisa mendengarkan dengan sistem rasa, yaitu bisa menerima, bisa mengapresiasi, kemudian bisa merangkum apa yang sudah diucapkan oleh coaching, kemudian saya juga bisa bertanya dengan pertanyaan yang lebih berbobot. Wah, luar biasa jawaban. Terima kasih. Baik Ibu, kegiatan kita sudah selesai. Nah, sekian dulu kegiatan hari ini. Nah, bertemu lagi kita di pertemuan berikutnya Bu ya. Oke Bu, nanti saya tunggu Ibu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.